Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Pradipayanto dengan NIM C1B024002. Saya di sini akan menjelaskan tata cara mengoperasikan aplikasi SPSS dengan beberapa contoh uji yang akan saya jelaskan. Disclaimer, sebelumnya saya sudah buat video ini dengan full semua langkah-langkah serta penjelasan. Namun sayang sekali ada data yang korup dan juga beberapa bagian yang ternyata tidak terekam layar. Oh my god. Itu saya membuat ulang video ini agar semuanya terjelaskan secara rinci. Kita mulai dari data Excelnya terlebih dahulu. Data ini kita copy, kemudian di sini kita klik kanan, kemudian pilih paste transpose. Pastikan tidak ada spasi. Kemudian untuk total kita hapus. Setelah itu kita blok dari sini hingga ke sini. Kemudian copy, buka aplikasi SPSS. Kemudian di variable view kita klik, lalu kita klik ini, lalu Ctrl V. Untuk total kita beri label. Setelah itu kita kembali ke Excel. Kemudian kita blok datanya hingga ke total Y1. Kita copy, lalu kembali ke aplikasi SPSS. Kemudian ini kita klik Ctrl V. Jika sudah muncul seperti ini, kita mulai dari uji pertama, yaitu uji validitas. Kita klik Analyze, kemudian correlate, lalu di variate. Nah, kita masukkan variabel X1.1 hingga variabel total. Lalu kita klik OK. Jika sudah muncul seperti ini, kita lanjutkan ke variabel selanjutnya dengan cara yang sama. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Klik Analyze, kemudian pilih Scale, lalu Reliability Analysis. Masukkan X1.1 hingga X1.5 tanpa totalnya. Lakukan hal yang sama pada variabel X2. Untuk selanjutnya yaitu uji multicollinearitas, yaitu klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu Linear. Masukkan Y1 ke kolom dependen, total Y1 dan juga total X1 dan juga total X2 ke kolom yang bawahnya, yaitu independen. Kemudian jangan lupa pilih statistik, centang deskriptif, lalu collinearity diagnostic, dan juga jangan lupa durbin Watson. Dan plotsnya yaitu spread ke X, stress sheet ke Y. Jangan lupa histogramnya kita centang, lalu klik continue. Dan yang save kita pilih unstandardized, kemudian continue. Setelah itu kita klik OK. Langsung saja kita tunggu hingga ini muncul. Setelah dari uji multicol, yaitu kita lanjut ke uji selanjutnya, uji normalitas. Klik Analyze, kemudian pilih non parametric, lalu pilih Legacy Dialog. Klik One Sample KS. Kita cukup masukkan unstandardized-nya saja. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk yang uji simultan, uji parsial, dan R-square itu sudah muncul pada saat kita melakukan uji multicol tadi. Maka dari itu akan saya lanjutkan ke penjelasannya. Baik,
kita sudah masuk ke segmen penjelasan. Penjelasan yang pertama yaitu tentang uji validitas. Seperti yang saya lampirkan pada gambar, uji validitas yaitu uji yang bertujuan untuk mengecek apakah suatu alat ukur seperti kuesioner yang kita buat kemarin benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya seperti misalnya kita kemarin membuat kuesioner tentang harga. Nah, apakah benar kuesioner kita tersebut mengukur tentang harga, bukan malah promo ataupun diskon? Kita lihat pada tabel yang saya lampirkan. Yang pertama yaitu tabel korelasi. Pada tabel korelasi di sini yang kita lihat yaitu bintang 2-nya. Bintang 2 pada person correlation. Seperti yang ini variabel tentang harga yaitu variabel X1 semuanya memiliki bintang 2. Dan juga kita lihat signifikansinya. Yang mana signifikansi itu harus di bawah 0,005. Nah, dari sini variabel harga semuanya di bawah 0,05, maka dari itu data tersebut valid. Begitu juga kita lihat dengan karakteristik kewirausahaan, yang mana ini adalah variabel X2. Semuanya ada bintang 2 dan juga di bawah 0,05. Dan yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan, yang mana yaitu adalah variabel Y. Variabel Y juga memiliki bintang 2 dan juga signifikansinya yaitu di bawah 0,05. Maka dari itu data yang kemarin kita uji valid semua. Maka dari itu dapat kita lanjutkan ke uji selanjutnya. Selanjutnya itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas seperti alat untuk mengecek apakah alat ukur yang kita pakai itu memberi hasil yang konsisten atau tidak. Nah, jadi reliabilitas itu untuk memastikan apakah alat ukur yang kita pakai itu bisa stabil dan bisa dipercaya untuk dipakai berulang kali. Kemudian yang seperti yang gambar yang saya lampirkan, reliabilitas ini yang kita lihat itu Cronbach alpha-nya. Cronbach alpha dari variabel X1 dan juga X2. Untuk yang uji reliabilitas ini kita tidak memasukkan variabel Y-nya. Cronbach alpha yang reliable yaitu berkisar antara berkisar 0,6 ke atas. Nah, yang pada the X1 ini kita lihat Cronbach alpha-nya di bawah 0,6, maka dari ini data tersebut tidak reliable. Ini disebabkan karena responden kita ini mengisinya kebanyakan yaitu mengisi jawaban yang sama, maka dari itu hasil seperti inilah. Kemudian yang reliabilitas X2 yaitu tentang karakteristik kewirausahaan, Cronbach alpha-nya 0,6. 0,6 ini bisa dibilang sebenarnya kurang reliable, namun data tersebut cukup reliable karena 0,659 itu di atas 0,6. Kita lanjut ke uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, seperti yang kita lihat, uji asumsi klasik ini terbagi lagi menjadi uji multikolineritas, uji normalitas, dan ada uji heteroskedastisitas. Untuk uji multikol ini kita lihat tabel koefisiennya. Uji multikol ini bertujuan untuk mengecek apakah ada 2 atau lebih variabel independen atau yang kita sebut dengan variabel bebas dalam analisis regresi yang saling tumpang tindih atau mirip satu sama lain. Nah, kita lihat tabel koefisiennya. Yang kita lihat yaitu adalah nilai VIF ini dan juga tolerance. Yang mana VIF ini harus di bawah 10. Nah, karena yang di data tersebut 1,091, maka dari itu data tersebut bisa kita katakan benar, tidak ada gejala multikol. Dan juga toleransinya wajib di atas 0,1. Jika benar, maka dari itu data tersebut tidak ada gejala multikolineritasnya. Nah, di sini kita lihat toleransinya yaitu 0,9. Maka dari itu data tersebut tidak ada gejalanya. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Yang kita lihat pada uji autokorelasi itu adalah nilai Durbin-Watson pada tabel model Sumari. Nilai Durbin-Watson harus berkisar antara 1,5 hingga 2,5. Jika iya, maka data tersebut tidak ada gejala autokorelasi. Durbin-Watson yang saya lampirkan yaitu bernilai 1,5
maka data tersebut tidak ada gejala autokorelasi. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dapat kita lihat dibanding uji lainnya yang ini cukup simpel. Kita hanya perlu melihat titik-titiknya saja. Titik-titik yang benar yaitu adalah titik-titik yang tidak membentuk suatu pola dan titik-titik yang tidak saling bertumpang tindih. Nah, yang saya lampirkan ini titiknya menyebar secara acak. Maka dari itu, jika memang benar titik tersebut menyebar secara acak, tidak ada gejala heteroskedastisitas. Maka dari itu kita lanjutkan ke uji selanjutnya. Yang selanjutnya itu uji normalitas. Uji normalitas ini untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Yang kita lihat yaitu adalah tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Di tabel ini yang kita lihat yaitu nilai ASYMP signifikannya, yaitu nilai signifikannya harus lebih dari 0,05. Nah, nilai yang saya lampirkan yaitu 0,891, maka data tersebut terdistribusi normal. Kita lanjutkan uji hipotesis. Uji hipotesis yaitu ada uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan ada koefisien determinasi R². Nah, di uji parsial ini yang kita lihat yaitu nilai signifikansinya wajib di bawah 0,05. Nah, untuk yang variabel harga dan juga variabel karakteristik kewirausahaan itu memenuhi di bawah 0,5. Maka harga dan karakteristik kewirausahaan atau X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian kita lanjutkan ke uji simultan. Uji simultan itu melihat apakah nilai yang data kita tersebut signifikan berpengaruh. Nah, nilai ini juga sama seperti nilai uji T, harus di bawah 0,05. Yang mana seperti data yang saya lampirkan, nilai signifikansinya di bawah 0,05, yaitu karakteristik kewirausahaan dan harga, yaitu variabel X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yang mana yaitu variabel Y. Dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi R². Yang seperti namanya R², yang perlu kita lihat adalah R²-nya, yaitu nilai 0,347 tersebut. 0,347 ini yang memiliki arti yaitu 34,7% kepuasan pelanggan dijelaskan oleh variabel X1 dan X2, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.